Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hadis bahwa Allah akan menurunkan seorang pembaharu mujaddid setiap akhir 100 tahun. Siapa ulama yang layak bergelar tersebut? Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Taib, barakallahu fiik. Kalau zaman baheula dalam satu generasi setiap 100 tahun mujaddid banyak. Imam madhab yang 4 semuanya mujaddid, ya. Terus imam-imam ahli hadis, para mudawin hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, itu semuanya mujaddid, ya. Adapun zaman sekarang, zaman kita hidup, orang bertanya kepada para ulama. Ketika manusia bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih hidup, ditanya bahwa Allah akan mengutus satu mujaddid setiap 100 tahun. Siapa mujaddid abad kini? Beliau menjawab, la asyukku annal mujaddida hadzal asr huwa Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saya tidak ragu mujaddid abad kini itu Syekh Al-Albani. Kata Syekh bin Baz. Syekh Al-Albani ditanya siapa mujaddid abad kini, saya tidak ragu mujaddid abad kini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Para ulama setelahnya menyatakan mujaddid abad kini minimal 2 itu. Makanya kedua itu untuk para tulabul ilm sekarang disebut dengan sebutan imam. Berkata al-imam Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah. Berkata al-imam Al-Allamah Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullah. Kenapa mereka disebut imam? Karena real, nyata. Keimaman mereka di bidang agama, mereka menjadi rujukan kaum muslimin dunia. Termasuk rujukan para ulamanya setelah itu. Coba, siapa sih sekarang abad gini yang hafal Kutubut Tis'ah dengan sanadnya? Ada enggak? Enggak. Kutubut Tis'ah itu 9 kitab hadis dengan sanadnya. Selain Syekh bin Baz siapa? Enggak. Beliau hafal. Padahal beliau buta. Di luar kepala. Waktu hidupnya Masya Allah. Diceritakan oleh murid-muridnya. Beliau itu tidur cuma 2 jam. Ba'da Isya, ya, beliau murajaah. Di reader. Karena beliau nggak bisa baca kan. Ada readernya, ada reader teh? Ada pembacanya. Ambil kitab juz sekian, buka halaman itu bacakan. Sekali dibacakan hafal. Terus sampai jam 11. Jam 11 bangun, tidur. Terus jam 1 bangun tahajud sampai subuh. Pada subuh terus sampai isya ngajar. Terus seperti itu. Kehidupannya bagaimana nggak barokah coba? Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, saya dengar langsung dari muridnya yang utama. Beliau dari rumah ke masjid itu sekitar 1,5 kilo. Itu diberi mobil oleh salah satu pangeran, Malik Faisal, untuk dari rumah ke masjid nggak mau. Saya ingin jalan kaki. Sekali jalan dari rumah ke masjidnya itu habis murajaah 2 juz. 2 juz satu kali jalan. Pulangnya 2 juz juga, ya. Sehari 4 kali ke masjid. Karena dari maghrib sampai isya tidak pulang. Jadi sehari berapa juz? Sehari berapa juz yang di tengah jalan saja? 8 juz sehari itu. Jadi cuma 3 hari ya. 4 hari itu sudah hatam Quran setiap hari begitu. Di jalan saja sudah, ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka kehidupan mereka barokah. Beliau satu-satunya orang Saudi asli yang rumahnya terbuat dari tanah. Mau dibangunkan yang megah enggak mau. Zuhudnya beliau terhadap dunia, ya. Semoga Allah membanyakan orang-orang seperti itu. Jadi zaman sekarang, zaman kita ini, mujaddidnya adalah Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Bagaimana 100 tahun yang akan datang? Mudah-mudahan ada yang lahir dari Indonesia, ya. Anak-anak ikhwan-ikhwan kita yang sekarang nyantri, baru ABG sudah hafidh Quran, ya. Setelah hafidh Quran lalu ke matan hadis. Sekarang banyak gitu, ya. Mudah-mudahan ada yang dari Indonesia kelak.